Halo, kembali dengan saya Raju dan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dari tugas basis data pertama dari bab 1 nomor 1. Ketika melakukan query dari beberapa tabel, relasi tabel dapat ditempatkan pada statement berikut, yaitu jawaban saya yaitu A, from. Jadi seperti select bla bla from tabel 1, tabel kedua. Jadi jawaban yang benar adalah from A. Selanjutnya dan nomor 2, ketika Anda menampilkan data dari 3 buah tabel, statement berikut yang tepat adalah saya menjawab D, where. O itu sebagai panggilan dari nama tabelnya, dan class ID itu sebagai foreign key dan primary key-nya yang menghubungkan tabel-tabel 3 tabel tadi. Nomor 3 itu pada semua sistem data dikenal sebuah setelah itu alias. Berikut nama definisi dari alias yang tepat adalah saya jawab B, nama lain dari tabel, seperti yang pada nomor 2 tadi. Keempat, ketika Anda menggunakan alias maka terjadi pada query adalah saya menjawab B, yaitu penulisan sintaks menjadi lebih singkat. Yang nomor 5 itu ketika Anda menggunakan statement inner join di dalam query, data yang ditampilkan adalah ketika kita menggunakan inner join, saya menjawab D, semua data yang terdapat di kedua tabel yang digabung. Jadi inner join itu yang di tengah-tengahnya, ini dua, misalkan ini tabel 1, tabel 2, ketika dia menggunakan inner join, maka yang ada di tengah, yang di keduanya ada yang akan muncul. Lalu selanjutnya nomor 6, ketika Anda menggunakan statement left outer join, data yang akan ditampilkan adalah saya menjawab D. Left outer join itu kita menampilkan semua data yang ada di tabel pertama dan menampilkan semua data tabel kedua yang terdapat di tabel pertama. Jadi namanya udah left outer, jadi yang ditampilkan adalah semua data yang di kiri, yang di tabel pertama. Sekarang nomor 7, sementara itu jika Anda menggunakan statement full outer join, data yang ditampilkan adalah semua dari kedua tabel, karena udah full outer join, jadi semua yang dari kiri dari kanan dua-duanya dipanggil. Nomor 8 itu berikut adalah pernyataan yang tepat tentang operasi union kecuali saya jawab C, menampilkan lebih banyak rekor dibanding union R. Nomor 9, berikut adalah pernyataan yang tepat terkait query bersarang kecuali C, menjawab C, tidak dapat menggunakan statement group by, karena saya menjawab ini karena ada dijelaskan pada halaman sebelumnya dari buku. Ya, di buku sini ada. Selanjutnya nomor 10, jika Anda ingin nama produk dan nama pemasok dari tabel produk dan suppliers, query yang tepat adalah saya menjawab A. Jadi saya jelaskan di situ. Pertama, karena kita mau memanggil nama produk dan nama pemasok, kita pilih produk name, supplier name. Terus kita pilih dari tabel produk yang join ke tabel suppliers atau tabel Indonesia pemasok. Di yang menghubungkan itu supplier ID di tabel products dan supplier ID di tabel suppliers. Jadi itu jawaban saya. Selanjutnya ada SI di bagian B. Jadi yang pertama itu dia minta tulislah query untuk menambahkan order ID, produk name, unit price, quantity, diskon, dan harga yang harus dibayar dari tabel yang ada di halaman buku, halaman awal yang di sini. Jadi jawaban saya itu select. Pertama kita select karena kita mau memanggil order ID dari tabel order details, product name, unit price. Karena ini dari banyak tabel, jadi kita harus pilih dulu dari tabel mana, terus baru isi tabel yang kita mau. Itu order details titik order ID, produk titik product name, order details titik unit price,
order details titik quantity order details titik discount. Setelah itu ke dalam kurung order details unit price order details quantity order details discount. Jadi itu ada bintang itu kali, terus ada kurang juga S, terus kita S harga harus dibayar itu jadi tambah satu kolom lagi, kolom harga harus dibayar. Terus kita pilih itu from order details join produk on order details, ini yang menghubungkan tabel-tabelnya yaitu produk ID di tabel order details dan produk ID tabel produk. Jadi itu jumlah maksud saya. Nomor 2 order ID, order date, nama pegawai, kontak name, produk name, dan quantity dari tabel yang ada tadi. Dan saya query-nya yang saya pakai select order titik order ID order titik order date employee titik first name customers titik contact name produk titik product name order details titik quantity from orders table orders join employees, yang mengumumkannya adalah employee ID MID. Join customers, yang menghubungkan customers tadi customer ID, yang menghubungkan tabel order itu order ID, dan menghubungkan order details itu produk ID. Selanjutnya nomor 3, semua transaksi yang melibatkan pegawai yang tinggal di settle. Jadi dia ingin kita menampilkan semua pegawai yang tinggal di settle. Saya menggunakan query select order titik order ID order titik order place employees titik first name employees titik last name employee titik city from orders join employees on order titik MID sama dengan ini yang menghubungkannya itu adalah MID employee ID, dimana ini situasinya kondisinya kita maunya employee city settle, jadi yang tampilkan hanya employee yang ada di settle aja. Nomor 4 itu perintahnya telah menggabungkan kota yang ada di tabel customer dan tabel employees. Saya menggunakan query select city from customers union select city from employees. Employees. Okay. Itu jawaban saya. Terakhir nomor 5, nilai transaksi untuk masing-masing dari yang tertinggi ke terendah. Saya menggunakan query select produk name sum ditambahkan order details unit price dari tabel order details dikali order details quantity dari tabel order details dikali 1 order details titik diskon, dibuat itu hasilnya dalam satu kolom baru yang dibuat dengan query as, nama kolomnya total transaksi. Sambungannya ada from, jadi dari order details join produk, yang menghubungkannya adalah produk ID, lalu di group by produk name, diurutkannya total transaksi descending dari terendah ke tertinggi. Oke, selanjutnya bab kedua. Selanjutnya itu ada di bab kedua nomor 1, tujuan penggunaan fungsi power. Yang tepat adalah saya menjawab C, memberikan hasil pengangkatan. Itu ada di depan sebelahnya jawabannya. Rangkuman power itu digunakan untuk mengambilkan hasil dari sebuah angka yang dipakatkan dengan angka lainnya. Ada di buku sini. Yang kedua itu, jika memiliki kolom nilai tabel peserta didik yang mengandung angka negatif dan positif, statement yang Anda gunakan untuk menambahkan semua nilai dalam bentuk positif adalah select apps nilai from apps dalam kurung nilai from peserta didik. Saya menjawab B karena fungsi dari apps itu ada di sebelah juga tadi untuk mengambilkan nilai absolut dari semua angka, jadi dia menghilangkan negatif dan jadi positif. Nomor 3 itu
Tujuan dari penerapan fungsi SQRT adalah mengembalikan akar kuadrat. Itu juga ada di sebelahnya jawabannya. Nomor 4, jika Anda ingin menghitung kuadrat dari kolom nilai di tabel peserta didik, statement yang Anda gunakan adalah saya jawab C, select power dalam kurung nilai, 2 from peserta didik. Jadi fungsi power itu ada juga di rangkuman untuk mengambilkan hasil dari 2 angka yang dipakatkan dengan angka lainnya. Nomor 5 itu tujuan penggunaan fungsi mod adalah, jadi fungsi mod itu saya jawab D, menghitung hasil bagi, karena dari rangkumannya fungsi mod itu untuk mengembalikan sisa hasil bagi dari 2 angka. Jadi saya jawab D. Nomor 6, ketika Anda memiliki 2 kolom nilai dan nilai 1 dan nilai 2 di tabel peserta didik, cara untuk menampilkan sisa hasil. Nomor 6, ketika Anda memiliki 2 kolom nilai 1 dan nilai 2 di tabel peserta didik, cara untuk menampilkan sisa hasil bagi dari nilai 1 dan nilai 2 adalah, saya menjawab B, select mod nilai 1, nilai 2 from peserta didik. Adalah fungsi mod tadi adalah mengembalikan sebuah hasil, yaitu hasilnya dari hasil bagi dari 2 angka. Selanjutnya nomor 7, berikut fungsi tambah dari fungsi truncate adalah, jadi fungsi utama truncate itu saya jawab C, memotong nilai tanpa pembulatan. Selanjutnya nomor 8, jika Anda memiliki kolom nama di tabel peserta didik, cara menghitung jumlah karakter dari kolom nama adalah, saya jawab, sebentar, saya buka dulu. Saya jawab B, select length nama from peserta didik, karena fungsi length itu adalah menghitung panjang jumlah karakter dari string, tipe data string. Selanjutnya nomor 9, berikan sintaks yang dapat Anda gunakan untuk menentukan tanggal saat ini. Dalam tanggal saat ini kita dapat menggunakan perintah current date. Sintaksnya itu select current date from dual. Saya jawab B. Nomor 10, Anda memiliki kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Bagaimana cara menampilkan tanggal lahir dalam format day, month, year? Karena format bawahan dari sananya itu year, month, dan date. Saya jawab C. Saya menggunakan date format, select date format tanggal lahir, persen D, bla 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 D, lalu selanjutnya bla 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 month, bla 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 year from tabel peserta didik. Jadi saya jawab C. Selanjutnya pada bagian esai saya juga sudah ada fotonya. Ini soal pertama, bagaimana cara mengubah semua karakter dalam kolom nama menjadi huruf besar. Caranya gampang saja, kita menggunakan perintah upper. Jadi contoh query adalah select upper dalam kurung nama S nama upper from pegawai. Jadi kita kasih kolom baru lagi untuk menunjukkan nama yang sudah jadi kapitalkan tadi. Yang kedua, jelaskan fungsi definisi ekstrak dan memberikan contoh. Jadi fungsi ekstrak itu adalah, saya jawab, digunakan untuk mengambil nilai tertentu dari datetime seperti hari, jam, bulan, atau tahun. Contoh query-nya adalah select extract day from tanggal lahir from pegawai. Jadi kita hanya mengambil hari di tabel tanggal lahir. Lalu itu awalnya ada day, ada mungkin saja ada jam, bulan, tanggal, tahun. Jadi kita ambil salah satu aja. Selanjutnya nomor 3, pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara fungsi current timestamp dan now dan berikan contoh penggunaannya. Jadi perbedaan fungsinya itu current timestamp itu untuk menampilkan tanggal dan waktu hingga milidetik. Jadi dia, kalau current timestamp itu dia lebih detail, sedangkan kalau now itu query now itu hanya digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu saja, jadi kurang detail. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara fungsi day name dan month name.
berikan contoh penggunaannya dalam SQL. Jadi perubahan fungsinya itu sudah sangat jelas. Di name itu untuk mengembalikan nilai tanggal dalam nama hari, sedangkan kalau mau itu mengembalikan nilai bulan dalam nama bulan. Namanya saja sudah jelas, day dan month. Contoh query-nya itu untuk yang day name, select day name tanggal diterima, s hari diterima. Sedangkan untuk month name-nya itu select month name tanggal diterima, s bulan diterima. Jadi kita panggil tanggal di dalam kolom tanggal diterima, dan ambil bulan dari kolom tanggal diterima. Kita jadikan dalam satu kolom baru namanya bulan diterima dan hari diterima, dari tabel pegawai. Yang terakhir nomor 5 itu berikan contoh penggunaan fungsi date dan date sub untuk menambahkan dan mengurangi hari dari kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Jadi contoh penggunaan fungsi date add dan date sub untuk mengurangi hari kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Query-nya itu saya jawab select date add dalam kurung tanggal lahir, intervalnya 7 hari, interval 7 days, s tanggal plus 7. Jadi saya masukkan dalam kolom baru namanya tanggal plus 7. Selanjutnya ada date sub, tanggal lahir, intervalnya 7 hari, s tanggal min 7. Jadi tanggalnya dikurangi 7 from peserta didik. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.